Halo, perkenalkan, saya Agni Deliana S. dari Universitas Negeri Medan. Kali ini dalam tugas UTS Perkembangan Peserta Didik, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, perkembangan merupakan serangkaian perubahan yang progresif dan berkesinambungan. Jelaskan pengertian tersebut serta berikan contohnya. 2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik, emosi, dan bahasa pada remaja. 3. Identifikasi pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri kalian. Perkembangan progresif. Perkembangan progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Contohnya, perubahan proporsi dan ukuran fisik, seperti dari pendek menjadi tinggi dan dari kecil menjadi besar. Perubahan pengetahuan dan keterampilan dari sederhana sampai kepada yang kompleks, mulai dari mengenal huruf sampai dengan kemampuan membaca buku. Perkembangan berkesinambungan. Berkesinambungan artinya bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan. Contohnya, seperti yang terdapat pada video berikut. Untuk dapat berdiri, seorang anak terlebih dahulu harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, yaitu kemampuan untuk duduk dan merangkak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. 1. Pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan dan faktor lingkungan. 2. Pengaruh gizi. Anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. 3. Gangguan emosional. Kondisi ini akan berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. 4. Jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. 5. Status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya lebih tinggi. 6. Kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan emosi. Usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosi akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Perubahan fisik dan kelenjar. Sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan, emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. Pola asuh orang tua. Pengalamannya berinteraksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya. Lingkungan. Lingkungan di sekitar kehidupan seseorang yang mendukung perkembangan fisik dan mental memungkinkan kematangan emosi dapat tercapai. Jenis kelamin. Laki-laki dikenal lebih berkuasa jika dibandingkan dengan perempuan. Mereka memiliki pendapat tentang kemaskulinan terhadap dirinya sehingga cenderung kurang mampu mengekspresikan emosi seperti yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini menunjukkan laki-laki cenderung memiliki ketidakmatangan emosi jika dibandingkan dengan perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bahasa. Faktor kesehatan. Apabila pada usia 2 tahun pertama, anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Inteligensi. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai inteligensi normal. Status sosial ekonomi keluarga. Jenis kelamin. Hubungan keluarga. Proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa kepada anak. Umur anak. Kondisi lingkungan dan kondisi fisik. Pertumbuhan dan perkembangan pada diri saya. Foto pertama, yaitu usia 3-6 bulan, bisa melihat dan menangis. Foto kedua, yaitu usia 1 tahun, sudah bisa duduk dan tumbuh gigi. Foto ketiga, yaitu usia 3 tahun, sudah bisa berjalan lancar dan berbicara. Foto keempat, usia 8 tahun, perubahan pada tubuh sudah terlihat. Foto kelima, usia 15 tahun, tahap remaja di mana emosi belum stabil. Foto ke-6, usia 18 tahun atau saat ini, kematangan otak, emosi sudah terlihat dan pertumbuhan pada bentuk tubuh.
Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.